Bumi bertuah, gayung bersambut, sari meruah, salam disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, apa kabar? Senang sekali saya Abdul Rani dapat hadir kembali di Gemahana Channel, sebuah channel pendidikan. Dan kali ini kita akan belajar mengenai fungsi dari surat. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Halo teman-teman, sudah waktunya belajar nih. Yuk kita mulai. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian surat ya. Nah, di video kita kali ini kita akan lanjutkan pembahasannya tentang fungsi surat. Sebelum kakak mulai, coba jawab pertanyaan ini ya. Teks yang berisi informasi, pernyataan atau pesan yang ditujukan untuk penerima surat adalah definisi dari A. Pesan, B. Surat, ataukah C. Informasi. Jawaban yang tepat yaitu B ya teman-teman, surat. Kalau jawaban kalian masih belum tepat, artinya kalian harus tonton ulang video berjudul pengertian surat. Kalau sudah tepat, mari kita belajar tentang fungsi surat. Suatu hal tentu memiliki fungsinya masing-masing ya teman-teman. Begitu juga dengan surat. Ini dia 7 fungsi surat. Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi. 2 sebagai dokumentasi tertulis. 3 alat pengingat. 4 bukti historis. 5 wakil atau duta. 6 pedoman, dan 7 sebagai alat promosi. Mari kita bahas satu persatu. Surat memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat komunikasi. Surat merupakan wujud komunikasi tertulis. Jadi, fungsi utama surat adalah mengomunikasikan sesuatu secara tertulis ya teman-teman. Misalnya pada surat ucapan selamat, sang penulis surat mengomunikasikan tentang ucapan selamat kepada sang penerima surat. 2 yaitu dokumentasi tertulis. Surat berfungsi sebagai dokumentasi tertulis jika terjadi sengketa atau perselisihan di kemudian hari. Nah, adanya dokumentasi tertulis sebagai fungsi dari surat ini dapat mengecilkan angka sengketa dan perselisihan yang mungkin terjadi ya teman-teman. Contohnya yaitu pada surat perjanjian. 3 sebagai alat pengingat. Surat dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal yang telah disepakati atau disetujui bersama. Nah, misalkan pada surat undangan rapat. Surat undangan ini diberikan tentu jauh-jauh hari sebelumnya ya teman-teman. Nah, kalau kakak simpan, surat undangan rapat ini akan berfungsi sebagai alat pengingat. 4 sebagai bukti historis. Surat dapat digunakan sebagai bukti historis untuk mengetahui aktivitas sebuah instansi yang sudah berlalu. Contohnya yaitu surat keputusan. Misalnya kakak ingin mengetahui nih, keputusan-keputusan apa saja yang sudah dilakukan oleh sebuah instansi di masa lalu. Nah, untuk itu kakak ingin membuka arsip surat menyuratnya. Nah, surat keputusan yang sudah ada ini berfungsi sebagai bukti historis. 5 wakil atau duta. Surat juga berfungsi sebagai wakil atau duta seseorang atau sebuah instansi karena bertujuan untuk menyampaikan pesan atas nama pribadi atau instansi tersebut. Kita dapat menggarisbawahi yaitu sebagai wakil atau duta untuk menyampaikan pesan. Misalnya pada surat permohonan maaf, sang penulis surat mewakilkan permohonan maafnya yaitu melalui surat ya teman-teman. 6 sebagai pedoman. Surat tertentu memiliki fungsi sebagai pedoman diri untuk menjalankan tugas. Nah, misalnya pada surat tugas nih teman-teman. Misalkan ada karyawan, dia bekerja di suatu perusahaan tertentu. Nah, dia mendapatkan surat tugas nih. Nah, surat tugas itu dapat menjadi pedoman diri untuk menjalankan apa saja yang harus dikerjakan di dalam perusahaan itu. Nomor 7 yaitu alat promosi. Surat tertentu juga berfungsi sebagai alat promosi loh teman-teman.
Nah, misalkan pada surat lamaran pekerjaan, apa sih yang dapat dipromosikan dalam surat lamaran pekerjaan ini, Kak? Misalnya, dia dapat mempromosikan potensinya atau pengalaman. Demikian ya, teman-teman. Untuk mempertajam ingatan kita terhadap apa yang baru saja kita pelajari, jawab pertanyaan ini ya. Untuk mengetahui hal-hal yang telah disepakati atau disetujui, merupakan fungsi surat sebagai A. Alat komunikasi, B. Alat promosi, ataukah C. Alat pengingat? Jawaban yang tepat yaitu C ya teman-teman, alat pengingat. Karena di sini sudah ada kata kunci yaitu disepakati atau disetujui. Sebelum kakak akhiri video kita kali ini, kakak mau simpulkan apa saja ya yang sudah kita pelajari. Kita sudah belajar tentang 7 fungsi surat, yaitu sebagai alat komunikasi, dokumentasi tertulis, alat pengingat, bukti historis, wakil atau duta, pedoman, dan alat promosi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis surat. Apa saja ya jenisnya? Kita saksikan pada video berikutnya ya. Sampai jumpa. Baik, demikian tadi penjelasan mengenai fungsi surat. Untuk menguji pemahaman kalian berkaitan dengan materi ini, maka silakan kalian ke kolom deskripsi dan klik tautan yang telah tersedia dan kerjakan kuisnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Buhalakum di balik pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.